Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan sebagai khotbah Minggu Rogate 14 Mei 2023 tertulis dalam kitab Filipi 4 ayat 1-7. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih yang di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini yang pertama mau kita lihat. Di sini Paulus berulang kali meminta jemaat Filipi untuk bersukacita di dalam Tuhan. Dia mengulang-ulangi perintah yang sama di sepanjang surat Filipi ini. Dan dari sini kita dapat melihat bahwa bagi Paulus sangatlah penting bagi jemaat untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan. Bukankah Alkitab berkata, berbahagialah yang berduka cita? Bukankah tertawa sepanjang hari itu tindakan yang tidak spiritual? Lalu mengapa Paulus meminta jemaat untuk selalu bersukacita? Yang jelas terdapat dua macam sukacita di sini. Satu yang duniawi dan satu lagi yang spiritual. Dan apa yang Paulus bicarakan adalah sukacita yang spiritual itu. Jadi orang yang spiritual tidak hanya memiliki sukacita di dalam hati, tetapi juga selalu bersukacita di dalam Tuhan. Karena sukacita semacam ini datangnya bukan dari manusia. Itu merupakan buah roh. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sekiranya setiap orang percaya dengan sepenuh hati, menaati pimpinan Roh Kudus, lalu memusatkan perhatian pada hal-hal dari roh, maka mereka juga akan mengalami sukacita dari dalam. Dengan kata lain, sukacita adalah pelita bagi kehidupan setiap orang Kristen. Kita orang yang spiritual. Oleh karena itulah si Paulus mengajak dan berulang kali berkata di dalam surat Filipi ini tentang hal bersukacita, di mana sukacita yang tersirat di seluruh surat ini adalah sukacita besar yang terucapkan.
Kemudian saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bagaimana caranya agar kita bisa bersukacita senantiasa? Pertama, kita harus berdiri teguh di dalam Tuhan. Jika perhatikan dari ayat 1, Paulus meminta gereja untuk berdiri teguh di dalam Tuhan. Lalu Paulus juga meminta jemaat untuk bersukacita dan senantiasa di dalam Tuhan. Keduanya ini sangat erat berhubungan. Untuk itu dapat senantiasa kita bersukacita dan selalu harus berdiri teguh. Jadi hanya mereka yang teguh berdiri yang akan dapat senantiasa bersukacita. Dengan kata lain, hidup yang berkemenangan merupakan rahasia bagi kehidupan yang selalu bersukacita di dalam hidupnya. Saat ini kita berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan ujian, dan kita berkemenangan ke atasnya oleh kasih karunia Tuhan, maka kita pasti akan dipenuhi oleh sukacita yang datang. Sebaliknya, jika kita menyerah dan gagal saat kesusahan, saat pada ujian datang, kita pasti akan merasa bersalah dan selalu menyalahkan diri kita dan jatuh ke dalam depresi. Seorang Kristen yang selalu kalah tidak akan dapat bersukacita. Pernahkah kita kehilangan kendali dan marah-marah? Kita bentrok dengan orang tua karena pemikiran mereka yang agak konservatif, dan karena itu kita selalu bertentangan pendapat dan tidak dapat berkomunikasi. Namun setelah perkelahian itu, kita akan merasa sangat sedih dan punya rasa bersalah karena kita gagal mengendalikan emosi. Dan setelah menyampaikan kata-kata yang tidak seharusnya kita ucapkan, kita rasa bersalah karena telah menyakiti hati orang tua kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita harus sehati sepikir di dalam Kristus. Di sini Paulus pertama kali menyebut nama dua kakak adik yang bernama Euodia dan Sintiche. Kita tidak tahu banyak tentang mereka berdua karena nama mereka hanya muncul satu kali saja di sini dan tidak di tempat lain. Tetapi dari sini kita mendapat informasi yang sangat penting tentang latar belakang kedua dari mereka. Mereka berdua bukan saja percaya kepada Tuhan, tetapi juga merupakan teman sekerja Paulus dalam pelayanan Injil. Ada yang berpendapat bahwa mereka mungkin termasuk jemaat awal di Filipi, karena di Kisah Para Rasul 16 dikatakan bahwa setelah Paulus tiba di Filipi, dia pergi ke suatu tempat doa dan mengabarkan Injil pada perempuan-perempuan di sana. Bagaimanapun, kedua saudara ini sangatlah berapi-api dalam pelayanan dan sama sekali tidak punya rasa takut. Sekalipun Paulus dan Silas sedang dianiaya di Filipi demi Injil, tetapi mereka masih bergabung dengan pelayanan misi. Nah, di samping itu penilaian Paulus terhadap mereka agak tinggi. Paulus menyebut mereka sebagai teman sekerja. Jadi gelar teman sekerja adalah gelar yang sangat terhormat. Gelar yang menunjukkan bahwa mereka sudah banyak berkorban bagi pelayanan. Jadi meskipun kedua kakak adik ini tidak mempunyai kualitas yang sangat bagus, tetapi sayangnya mereka tidak akur. Masalah di antara mereka sudah sampai di tahap di mana orang lain juga sudah mengetahuinya. Dan Paulus harus secara terbuka menasihati mereka. Mungkin Epaphroditus saat mengunjungi Paulus dan melaporkan keadaan gereja kepadanya, juga menceritakan tentang perselisihan di antara kedua kakak adik itu. Tetapi tidak dijelaskan apa yang menyebabkan perselisihan mereka itu. Yang jelas perselisihan justru
diakibatkan oleh perbedaan karakter dan cara bagaimana melakukan sesuatu hal. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, awalnya perselisihan di antara Euodia dan Sintike adalah masalah di antara mereka berdua. Lalu mengapa Paulus menanggapinya dengan sangat serius sampai menyebutkan secara terbuka di dalam surat, sebenarnya ini bukan masalah yang kecil. Mereka terlibat dalam pelayanan. Jadi apa yang menjadi masalah, mereka pasti akan berdampak pada gereja. Nah, jika Paulus tidak menangani masalah ini, masalahnya akan terus berkembang. Dan perselisihan di antara mereka akan menjadi perselisihan di antara dua kelompok yang berakhir pada perpecahan gereja. Saudara-saudari yang terkasih, banyak gereja yang pecah dan pemimpin berpisah satu dari yang lain. Itu karena mereka gagal untuk menangani masalah kecil dengan baik. Dan akhirnya jemaat biasa juga terbawa-bawa ke dalam permasalahan mereka. Hal ini sangat tidak memuliakan Allah. Perselisihan merupakan hal yang lazim terjadi. Konflik yang timbul akhirnya berujung pada perpecahan. Jadi selama ada manusia pasti ada konflik. Apakah di dalam dunia maupun di dalam gereja, persoalan kunci adalah bagaimana untuk memuliakan Allah, bukan mendatangkan aib pada Allah dan jemaatnya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita harus bisa menjadi mediator dan pendamai dalam perselisihan. Apa solusi Paulus dalam menangani masalah di antara Euodia dan Sintike? Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos yang bisa kita lihat dari ayat itu, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Di sini Paulus sedang meminta pada seseorang di gereja untuk menjadi penengah, pendamai, sebagai pembawa damai untuk memperdamaikan kedua kakak adik itu. Jadi siapa pembawa damai ini? Yang pasti orang ini mengenal kedua pihak dan mempunyai hubungan yang baik dengan mereka. Dia juga harus menjadi orang yang dewasa, berwibawa dan adil. Nah, di dalam teks ini yang menjadi mediator dan pendamai Euodia dan Sintike adalah Sunsugos dan Klemen. Mereka bertindak menjadi juru damai dalam persoalan ini supaya timbul sukacita di dalam Tuhan bisa tercapai. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita harus bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Tetapi sukacita akan bisa kita raih jika di dalam hati kita ada kebaikan baik. Jika di dalam hati kita, di dalam diri kita sendiri akan terlihat kebaikan. Kita harus mampu melepaskan pengampunan bagi saudara kita yang melakukan kesalahan, bagi saudara kita yang kena fitnah kepada kita. Jadi tanpa pengampunan kita sulit sekali bersukacita di dalam Tuhan. Jadi lewat pengampunan ini kita membuang segala yang pahit dan yang pedih dan memasukkan sukacita ke dalam tubuh dan jiwa kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam ayat 6 kita lihat jangan khawatir. Dan ayat 7, tetap berdoa dan mengucap syukur. Oleh karena itu kita harus dapat mengalahkan rasa khawatir dengan cara berdoa yang baik dan mengucap syukur. Kekhawatiran menunjukkan kita tidak mantap mempercayai Tuhan. Pikiran kita bercabang antara Tuhan dengan yang lain. Di dalam kekhawatiran akan menggerogoti pikiran dan iman kita, sehingga membuat kita tidak bertumbuh, sama seperti benih yang ditaburkan di tengah semak duri yang bisa kita lihat di Matius 13 ayat 22. Nah, oleh karena itulah saudara-saudari
yang terkasih di dalam Kristus Yesus, janganlah dirimu khawatir dalam segala apapun, tetapi kamu harus percaya dan yakin melalui doamu, melalui ucapan syukurmu kepada Tuhan, sehingga rasa khawatir itu bisa dibuang dari pikiran dan hati kita masing-masing. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, selain sukacita dan kekhawatiran, marilah kita tetap selalu berdoa dalam segala hal, supaya kita tidak terjerumus dalam ujian atau pencobaan. Karena Tuhan akan mendengar bagi orang-orang yang mau memohon melalui doanya, bagi orang-orang yang mau selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dengan doa. Nyatakanlah dalam segala hal permohonanmu, ucapan syukurmu kepada Tuhan. Sehingga sesuai dengan doa bagi para bapak pendeta, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ini awal dari doa yang diungkapkan oleh para bapak pendeta, supaya melalui pendengaran firman Tuhan dirimu akan didamaikan. Akalmu akan difokuskan untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga hatimu terpelihara, pikiranmu hanya tertuju kepada Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita membuang segala kekhawatiran dengan memanjatkan doa dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami tahu Tuhan bahwa kami senantiasa mengalami akan pencobaan dalam hal pelayanan. Bisa saja Tuhan terjadi akan perselisihan di dalam kehidupan gereja. Kiranya Tuhan yang senantiasa datang untuk mendamaikan, dan kami akan membuang segala hal kekhawatiran, sehingga kami akan fokus untuk melayani, dan kami selalu bersukacita. Ya Tuhan, melalui firman Tuhan yang kami dengar, kiranya Tuhan senantiasa menanamkan itu menjadi bekal kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terimalah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.